sorry ass DJ. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali teman-teman pencinta ikan cupang dimanapun berada. Selamat bergabung juga untuk teman-teman yang baru mengikuti channel ini, karena di channel ini akan selalu membahas seputar ikan cupang, dari mulai mengawinkan, membesarkan, sampai menjual ikan cupang. Dan gak kalah menarik juga, saya akan selalu mengupdate trik-trik merawat, meracik, dan membeberkan rahasia-rahasia percupangan di channel ini. Tentu saja semua ilmu dan hasil eksperimen yang sudah saya praktekkan sendiri. Jangan lupa untuk teman-teman di subscribe dan ditekan gambar loncengnya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan buat saya khawatir dan merasa sia-sia memberikan ilmu percupangan di channel ini. Oke lah teman-teman, langsung aja ke topik pembahasan kita kali ini, tentang cara membudidayakan Daphnia magna atau DM, yang biasa kita kenal kutu air raksasa. Sedikit informasi tentang Daphnia magna ini ya teman-teman, sebelum kita ke tahapan cara kultur atau budidaya Daphnia ini. Mohon jangan di skip ya teman-teman, agar teman-teman gak gagal paham dan gak gagal saat ingin menerapkan cara ini. Daphnia ini berbeda dengan kutu air pada umumnya ya teman-teman. Bentuk Daphnia ini lebih besar dari kutu air, dan Daphnia tidak bisa hidup di alam seperti kutu air pada umumnya. Tapi Daphnia ini lebih mudah untuk dikultur atau dikembangbiakan dengan cara-cara yang tepat dan tanpa aerator sekalipun. Cara berkembang biak Daphnia sangatlah pesat teman-teman. Dalam waktu 1 hari, indukan Daphnia dapat menghasilkan anak sampai dengan 30 ekor per hari. Bentuk dari anakan Daphnia pun sama besarnya dengan kutu air biasa, atau bahkan lebih kecil dan hampir menyerupai Artemia. Untuk pembahasan tentang cara budidaya kutu air dan Artemia di video selanjutnya akan saya buatkan untuk teman-teman setia channel ini. Daphnia dapat juga digunakan untuk menjernihkan air pada kolam anakan ikan. Dan info yang pernah saya baca di salah satu artikel pernah menjelaskan bahwa Daphnia ini juga pernah dijadikan bahan percobaan nih teman-teman, untuk mengurai air sisa limbah dan amoniak. Oke teman-teman, sekarang saya akan memberitahu cara saya membudidayakan Daphnia ini. Di sini saya menggunakan 2 cara untuk mengkultur Daphnia ini ya teman-teman. Cara yang pertama di kolam burayak ikan cupang, dan cara yang kedua di kontainer atau kolam khusus hanya berisikan Daphnia magnanya saja. Dan kita mulai dari cara yang pertama nih teman-teman. Cara saya yang pertama melakukan kultur Daphnia di kolam burayak umur 4 hari sampai burayak berumur 2 sampai 3 minggu ya teman-teman. Untuk cara ini bisa diterapkan bila teman-teman memiliki burayak ikan cupang umur 4 hari sampai dengan 2 atau 3 minggu. Ada atau tanpa ada indukan pejantan yang sedang menjaga anaknya. Tentu saja jumlah dari starter Daphnia juga harus lebih banyak ya teman-teman, agar indukan Daphnianya tidak habis dimakan oleh indukan dari burayak cupangnya.
Jadi lebih efektif lagi bila tidak ada indukan penjaga burayaknya sebenarnya, tapi nanti akan banyak jentik nyamuk di kolam pastinya. Dan pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya tentang jahatnya si jentik nyamuk ini pada burayak ikan cupang ya teman-teman. Oke teman-teman, kemudian Daphnia magna akan berkembang biak di kolam burayak ini. Jika teman-teman masih menaruh indukan pada kolam burayak, biasakan untuk teman-teman memberi makan indukannya setiap hari dengan cacing sutra atau bloodworm ya teman-teman. Tahu kan bloodworm itu yang biasanya dijual dalam keadaan beku ya teman-teman. Oke, di sini ya poinnya, poin-poin pentingnya tuh ada di sini gitu. Bila ingin sukses di kultur Daphnia, maknanya dengan wadah kolam pembesaran ikan cupang ya teman-teman. Jadi untuk Daphnia indukan ini tidak berkurang banyak dimakan indukan ikan cupangnya yang sedang menjaga si burayak tersebut, karena indukan lebih terbiasa memakan cacing sutra atau bloodworm tersebut. Lalu untuk Daphnia dan burayaknya bagaimana? Nah, untuk Daphnia sendiri pakannya sudah tersedia ya teman-teman, dari kotoran-kotoran ikan dan sisa-sisa pembusukan daun ketapang yang ada di kolam burayak. Lalu bagaimana untuk burayaknya? Burayaknya akan memakan anakan dari Daphnia magna ini teman-teman. Bentuknya kecil seperti Artemia dan pas untuk mulut burayak ikan cupang umur 4 hari. Jadi teman-teman gak usah khawatir burayaknya nggak makan ya. Oke, biasanya burayak akan bisa memakan indukan Daphnia pada saat usia burayak berusia antara 3 minggu sampai dengan 1 bulan nih teman-teman. Oke teman-teman, kemudian kita masuk ke tahap kedua atau cara saya yang kedua. Agar panen dari Daphnia dapat berkelanjutan terus menerus, ada baiknya teman-teman menyiapkan beberapa kolam atau beberapa wadah, atau bisa juga menggunakan baskom. Lebih luas akan lebih bagus juga untuk kapasitas jumlah pemanenannya nanti ya teman-teman. Kemudian teman-teman isi wadah tersebut dengan air bekas dari akuarium atau air kurasan dari ikan-ikan teman-teman di soliternya. Jadi di sini kita memanfaatkan air bekas dan kotoran dari ikan yang ada di akuarium atau soliter cupang teman-teman. Untuk pakan Daphnianya nanti itu teman-teman ya. Nah setelah itu teman-teman masih membutuhkan pakan tambahan lagi untuk Daphnianya berupa pelet udang yang dicampur menggunakan EM4. Oke teman-teman, setelah selesai mempersiapkan wadah khusus untuk kultur Daphnianya, sekarang teman-teman ambil indukan Daphnia yang ada di kolam burayak sebelumnya, atau bisa juga teman-teman membeli starternya kembali di toko-toko online. Banyak dan sedikitnya starter nanti yang ditaruh di dalam wadah Daphnianya akan mempengaruhi dari jumlah kuantitas yang akan dipanen nanti ya teman-teman. Jadi semakin banyak starter yang kita masukkan, semakin banyak hasil panennya. Nah di sini kita cukup memberikan pakan hidup Daphnia 2 hari sekali dengan menggunakan pelet udang yang telah kita racik terlebih dahulu dengan EM4 ya teman-teman. Oke, agar lebih maksimal lagi teman-teman bisa membuat beberapa wadah lagi untuk mengkultur Daphnia ini. Jadi teman-teman bisa memanennya secara berkelanjutan ya. Jadi teman-teman bisa memanennya secara berkelanjutan dan dilakukan setiap 4 hari 1 kali ya teman-teman. Cara memanennya gunakan saringan yang memiliki lubang yang lebih besar agar Daphnia yang kecil tidak ikut terangkat. Jadi kita memanennya hanya Daphnia indukannya saja. Kemudian anakan dari indukan Daphnia akan siap dipanen kembali di 4 hari kemudian ya teman-teman. Untuk wadah bisa kita beri aerator dan bisa juga tidak nih teman-teman. Di video ini saya menggunakan aerator untuk menyebarkan atau memecah pelet udang ini agar menyebar, dan aerator ini berguna untuk menambah oksigen untuk Daphnianya.
Oke teman-teman, mungkin di sini masih ada info yang belum tersampaikan atau ada pertanyaan dari teman-teman semua. Silakan bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau bisa WhatsApp saya agar lebih akrab ya teman-teman di 085891238488. Baiklah teman-teman, sekian dulu info dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.